Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Gunung Gelis Golf and Country Club. Jadi hari ini kita main di Gunung Gelis, kita bikin konten Quick 18 dan ini kita mainnya itu di East Course. Jadi di Gunung Gelis ini ada West Course dan ada East Course, dan kali ini di video ini kita mainnya yang di East Course. Dan kita mulai dari hole 10 yaitu par 5. Pokoknya tontonin terus keseruan video kali ini. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness. Oke guys, di sini di second shotnya ini gua layup pakai 4 iron. Kenapa nggak 3 wood? Soalnya 3 wood juga nggak bisa 2 on juga gitu karena terlalu jauh dan masih pagi juga kan, badan kita juga masih dingin. Jadi gua decide untuk layup pakai 4 iron ke jarak favorit gua. Dan di hole 10 East Course ini kalian harus hati-hati banget karena greennya itu agak sedikit ekstrim turun ke depan. Kalau misalkan kalian mukulnya terlalu banyak spin, itu dia bisa backspin terus bahkan bisa sampai balik lagi ke fairway. Jadi di sini tadi gue third-shotnya itu pakai pitching jarak 110 kalau nggak salah, yang seharusnya tuh pakai 52 aja tuh sebenarnya nyampe gitu. Kenapa gue akhirnya pakai pitching? Karena gue mau ngurangin backspinnya. Jadi bolanya tadi jatuhnya mungkin kurang lebih 3 meteran sebelum pin, terus dia release gitu. Kalau misalnya gue pakai 52 full swing jarak 110 tuh bisa backspinnya terlalu banyak dan mungkin bisa keluar green gitu. Oke guys, kita lanjut di hole 12. Di sini gue tee off-nya pakai driver. Dan sebenarnya ini kayak kenanya agak kurang solid, agak hilly sedikit, tapi masih aman sih, ada di kanan, semi rough kanan gitu. Dan ini second shotnya itu benar-benar jarak favorit gue, mungkin sekitar 50-an meter, WS3. WS tuh maksudnya wedge system. Buat temen-temen yang mau tahu cara gua atau senjata gua untuk pukulan-pukulan di jarak 100 meter, kalian bisa cek video gua yang mungkin udah ada 1 tahun yang lalu gitu, namanya wedge system gitu. Jadi gue jelasin detail banget di situ tentang bagaimana cara gua untuk ngatur distance kontrolnya di jarak-jarak 100 meter ke bawah. Oke guys, tadi tee off-nya stuck banget, kayak hips gue terlalu cepet banget gitu, nggak seirama sama upper body-nya. Jadi akhirnya bolanya tuh push terus slice, udah goodbye lah. Terus patok merah, jadi gue drop di sini abis third shot. Ya ini mau fourth shot, dan fourth shotnya gue pakai pitching lagi, padahal pakai 52 tuh sebenarnya bisa. Kenapa pakai pitching? Karena gue yaitu mau ngurangin backspinnya gitu, apalagi ini juga keadaan rumputnya lembab habis hujan gitu, jadi spinnya tuh bisa terlalu banyak gitu. Dan ini ternyata pakai pitching bolanya lewat. Hampir guys, boleh jatuh lewat pin terus backspin.
what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. Beating my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Oke guys, kita lanjut sekarang ke hole 16. Dan di hole 16 ini gue ngerasa gue beruntung banget sih, karena mukulnya tuh jelek banget, kayak hampir topping gitu, bolanya rendah. Terus jatuh di apron, terus rolling dia. Jadi masih on the green. Tapi ini long putt-nya agak tricky karena dia uphill. Terus abis itu rumputnya juga ngelawan. Jadi speed controlnya bener-bener harus bagus banget di sini. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Oke guys, ini di hole 18 ini gue tee off-nya bener-bener ke kiri banget, sekiri-kirinya. Lewatin pohon-pohon itu nggak kena pohon sama sekali. Terus bolanya itu ada di flower bed. Nah tapi flower bednya ini kayak abis dipotong-potongin gitu. Sebenarnya bisa dipukul, cuman ada patok biru, jadi bisa free drop. Ya udah gue kirap ambil free drop, dan seharusnya itu free dropnya itu di belakangnya flower bed. Nah kalau gue pukul di belakang flower bed itu seharusnya bisa langsung arah ke green. Tapi di situ ada flight, ada player dari hole 3 atau hole 2 gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, gue nggak mau ganggu mereka. Jadi akhirnya gue dropnya itu di sebelah kanannya karpat, di sebelah kanannya flower bed. Terus kita punch out, dan ini third shotnya sebenarnya cuma 120. Harusnya gue pakai pitching, tapi mbaknya itu nggak bawa pitching, paling rendahnya 9. Jadi akhirnya gue pakai 9 iron, dan ya gue kira-kirain aja lah, gue pelan-pelanin dikit. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh third shotnya kayak cuma pelan-pelan gitu doang. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut di back 9 hole 1. Dan ini memang hole 1 ini menurut gua view paling terbagus di Gunung Gelis East Course ini, karena kita tee off dari atas gitu. Dan ini sebenarnya reachable par 4 ya, bisa 1 on atau mungkin ya di sekitar green lah gitu, di green side kalau pakai driver. Tapi tadi gua pakai tee off 5 iron aja. Kenapa? Karena di depan itu masih ada orang gitu. Jadi daripada nunggunya malah makin lama, terus di belakang juga udah ada orang yang ngantri, ya udahlah kita lay up aja biar mempercepat pace of play-nya lah gitu. Dan di sini ternyata second shot-nya tadi agak sedikit kurang, on agak di depan tapi masih 2 putt. Jadi back 9 ini kita awali dengan putt. Oke guys, dan ini adalah hole yang paling tersulit menurut gua di East Course. Kenapa? Karena di sini kita nggak bisa pakai driver karena ada sungai yang melintang gitu, dan par 4-nya cukup jauh, jadi udah jauh dan kita nggak bisa pakai driver. Jadi second shotnya tuh makin jauh lagi. Dan di sini menurut gua ini shot of the day. Kenapa? Karena pinnya itu tight left di sebelah kiri, dan kirinya itu ada air.
Ini bukan benar-benar sesuai dengan planning gue. Gue pengen aim tengah green, terus gue agak bikin draw sedikit biar dia ngejar ke pin. Dan ini keren banget. On mungkin sekitar ada 3,5 meter, cuman karena slope-nya agak terlalu miring, jadi breaknya itu agak kurang kiri dikit, but it's okay. Ini par 4 paling sulit di Gunung Gelis, jadi par itu bukan skor yang jelek lah gitu. Jadi let's go to the next hole. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. Oke guys, setelah third shotnya, chipnya tadi kurang karena rumputnya agak ngelawan. Dan ini putt for par yang breaknya itu banyak banget. Dan teman se-flight gue bilang kebanyakan breaknya. Tapi ternyata di ujungnya itu beloknya kenceng banget, terus bolanya masuk. Gua yang bilang kebanyakan tadi, kenapa lu? Lu masalah? Lurus spin tapi agak kurang. Dia jatuhnya on the green terus back spin sedikit. Ya masih oke lah. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Oke guys, jadi sebenarnya gue pada hari ini itu lagi match play sama teman-teman se-flight. Jadi gue ngobrol mereka dan gue lawan Kadoni itu skornya all square, sisa tinggal 3 hole. Dan gue bilang kalau 3 hole ini minimal gue harus 2 under untuk bisa menang 1 up gitu. Jadi gue udah punya target, ini hole 7 ini gue harus 2 on biar easy birdie, hole 8 gue juga harus 2 on biar easy birdie, dan hole terakhir kalau emang masih par ya it's okay, tapi gue ada chance untuk menang kalau misalkan gue finish birdie par gitu. Jadi di sini gue bener-bener lagi fokus banget karena penentuan match play-nya ada di 3 hole terakhir ini. Oke, setelah tadi hole 7 gue dapat birdie, di hole 8 ini sesuai target gue pengen birdie lagi. Jadi tee off ini paling penting banget, gue harus tee off ke fairway biar memudahkan untuk bisa 2 on nantinya. Seharusnya sih dari segi bentuk hole dan distance, hole 8 ini lebih mudah daripada hole 7. Hole 7 tuh kan lebih sempit, hole 8 ini lebih lebar dan lebih pendek gitu. Di sini gue second shotnya pakai 7 iron, lurus banget ke pin, tapi gue nggak nyangka ternyata bolanya lewat. Dan ini chip shotnya, di sini gue agak bingung sebenarnya tuh chipnya downhill atau uphill sih.
Terus gue ambil downhill, tapi ternyata bolanya kurang, jadi tuh sebenarnya rata-rata aja, nggak uphill atau nggak downhill. Dan di sini putting penentu, karena ini to half the hole. Jadi kalau di sini gue tadi putting masuk, hole terakhir gue masih 1 up gitu. Tapi kalau misalnya tadi gue putting nggak masuk, hole terakhir jadi all square lagi gitu. Jadi bisa seri, tapi ternyata tadi gue masuk, jadi akhirnya gue masih 1 up. Oke, setelah tadi 3 hole pertama birdie dan 3 hole terakhir juga ditutup dengan birdie. Gila, hari ini bener-bener birdie-nya banyak banget. 7 birdie sama 2 bogey, jadi kita main 5 under. Dan ini skor gua sama Kak Doni. Gua main 66 dan ini adalah shot of the day. So itu aja video kali ini. Thank you guys for watching and see you next time.